Rombongan emak-emak warna-warni yang demen jalan-jalan pasti senang banget karena anggotanya banyak yang bisa ikutan kalau pakai bisnya yang kayak gini nih. Karena ini adalah Mitsubishi Canter Extra Long Bus. Dia basisnya Canter FE84G. Tapi ini versi bis dan dia sasinya lebih panjang. Makanya ada embel-embel BCL. Bukan Bunga Citra Lestari ya. Oh, dari luar dia pakai bodi dari New Armada. Ini mobil bis medium dengan sasis yang lebih panjang. Dan lebih panjang itu di sekitar 1 meteran ketimbang basisnya pakai Canter FE84G. Jadi dia mengincar wisata yang anggotanya tuh di rombongannya nggak terlalu banyak, jadi nggak perlu big bus, tapi bisa menampung banyak orang. Nah ini kabarnya kapasitas anggota itu bisa sampai di 31 orang, jadi lumayan banyak banget yang bisa ikutan dan pengaturan konfigurasi kursinya di dalam akan lebih fleksibel. Dia pakai bodi dari New Armada, dia tipenya Turista kalau saya nggak salah ya. Dia pakai lampu sudah LED proyektor dan ini lampunya beda sama bis gedenya New Armada yang R25. Dia pasti pakai lampu yang generasi sebelumnya, sudah LED proyektor dan dia bentuknya ada semacam taringnya gitu. Jadi secara tampilan dia memang kesan mewah itu dan sportinya juga masih kelihatan banget karena bentuk lampunya tadi. Dan karena dia pakai mesin depan, makanya di bagian tengah itu ada banyak kisi-kisi dari bumper dan juga di grillnya buat pendinginan radiator. Kalau dari samping ini juga kesannya karena ini adalah bis ya, jadi dia pakai pelek yang sudah dilapisi dengan dop warna chrome kayak begini nih, jadi ada kesan mewahnya lagi. Dan dari samping ini ada semacam selendang ya, kalau orang-orang nyebutnya ini selendang. Dan ini dia punya wheelbase yang cukup panjang di 4,2 meter. Ini adalah untuk tangki bahan bakar dan ini untuk bagasinya. Bagasi juga lumayan gede nih. Wow, gede ya. Dan dia tembus sampai ke sebelah, cuman memang nggak yang plong banget ya, masih ada gundukannya buat rangkanya. Tapi bisa nyebrang ke bagasi yang sebelah kiri sana. Jadi selain daya angkut penumpangnya lebih banyak, kapasitas buat angkut barangnya juga lebih gede. Oke, di belakang juga pakai pelek yang sudah dikasih dop supaya lebih kelihatan clear, lebih mewah gitu. Dan ini adalah pintu darurat, jadi kalau ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini ada akses tambahan buat penumpang keluar. Nah ini overhang belakangnya juga gede banget ya, panjang banget, makanya kapasitas angkut dari bis ini bisa lebih banyak. Nah tampak belakangnya seperti ini ya, dia cenderung polos aja, nggak banyak ornamen, karena kalau pakai bis gede yang mesin belakang, itu biasanya bagian bodi belakang ini banyak bolong-bolong untuk udara pendinginan radiator, tapi karena ini mesinnya di depan jadi dibuat polos saja. Nah bisa ditempelin nama PO-nya biasanya atau di stiker-stikerin, ini lebih banyak area yang bisa ditempelin stikernya. Terus dia pakai lampu yang kayak begini ya, lampunya sih simple aja, tapi dia sudah LED dengan lampu sen yang panjang banget dan lampu mundur di bagian tengah. Ini bodi gede, harusnya lampunya juga gede biar gampang terlihat apalagi waktu jalan malam. Lalu di bawah dia ada bumpernya, tapi sekarang pakai kayak gini, ini nyebutnya seluncuran kalau nggak salah ya, anak-anak Bismania tuh nyebutnya ini seluncuran. Fungsinya supaya kalau mobil ini atau bis ini melakukan penyeberangan antar pulau, misalkan dari Jakarta ke Bali atau dari Jakarta ke Sumatera gitu ya, ketika naik kapal, bodi bis atau bagian bawah bis gak gampang gasut. Jadi kalaupun gasut, yang gasut ya seluncurannya ini. Makanya kan kalau lihat di bawah nih, bentuknya kayak per daun gitu. Jadi kalau kena gasukan, ces gitu. Lebih licin lah bisa. Jadi nggak yang stuck atau nyangkut. Ini bisa dibuka ya? Wih. Wah ternyata di sini bagasi juga teman-teman. Jadi selain bagasi yang di kanan dan kiri sisi mobil atau sisi bis ini, juga ada bagasi di belakang. Jadi ya 31 orang kalau masuk ke sini, barang bawaannya banyak ya, masuk bisa aman lah. Apalagi emak-emak warna-warni kan sering banget mampir ke pusat oleh-oleh di tiap kota yang didatangi. Gak didatangi pun dimampir-mampirin, jadi bawaannya banyak banget. Kita lanjut ke dalam yuk. Yuk, connect yuk. Rambutan yuk. Oke, ini kita udah ada di dalam kabin dari bus Mitsubishi
Fuso Canter FE8 GBCL. Dia pakai karoseri New Armada ya, jadi dashboardnya seperti ini. Dan walaupun sama-sama merek Mitsubishi, kalau kalian masukin ke karoseri yang berbeda, pasti desain dashboardnya berbeda-beda. Nah, karena ini adalah karoserinya New Armada, jadi desain dashboardnya seperti ini. Dia pakai ala-ala carbon printing gitu ya, karbon celup lah kalau orang-orang biasa ngomong. Ada speedometernya di sini, ada tombol-tombol untuk lampu-lampu, tombol hazard, dan pengaturan kaca spionnya sudah elektrik karena dia pakai spion tanduk di depan gitu ya. Jadi kalau manual kayaknya jauh banget itu, buka jendela juga susah gitu kan. Jadi sekarang pengaturannya udah pakai elektrik, lebih keren. Audionya pakai Venom, dan ini ada head unitnya, udah modern ya kayak mobil zaman now gitu. Dan di bawah layar infotainment ini adalah untuk pengaturan AC dan temperatur, auto, lalu kencangan kipasnya juga ada di sini. Dan ini dashboardnya yang bawahnya dilapis kulit ya, bahannya kulit. Terus ini ada laci buat connect atau co-driver. Nah, kursi co-drivernya kayak begini nih, sama dengan kursi penumpang, cuman dia bagian duduk yang didudukin itu dia ngelipat otomatis karena kan ini akses keluar masuk ya. Jadi kalau mau didudukin ya kayak gini. Nah, empuknya sama dan ada seat beltnya. Dan yang saya takjub juga sih ternyata jarak dashboard itu jauh banget ke depan. Saya pakai Nissan Serena udah lumayan jauh, ini jauh lagi gitu. Jadi emang perlu penyesuaian ya, kalau biasa bawa mobil kecil terus pakai bis medium kayak begini, feelingnya harus lebih tajam. Dan dia jendelanya justru di depan, bukan di sini nih, bukan di samping supir. Makanya pintu supir itu nggak ada handle dari luar, jadi supir pun keluar masuk duduk ya lewat pintu penumpang. Ini kapasitasnya di 31 kursi penumpang, dan dia saya nggak tahu nih pakai joknya pakai Aldila atau Rimba Kencana ya. Tapi kita coba aja duduk ke kursi penumpang. Aduh. Nah, di kursi depan dia dapat meja kayak begini ya, buat naruh botol-botol minum, naruh HP, naruh makanan-makanan cemilan-cemilan masih bisa, masih oke. Cuman buat tinggi badan 172 cm ini agak mentok ya. Sebenarnya 31 penumpang tuh terlalu ngepas ya. Itu dimaksimalin banget lah. Jadinya buat orang-orang tingginya di 170 cm ke atas itu akan agak kurang nyaman. Tuh mentok banget sama tatakan mejanya ini nih. Coba yang depan sini ya. Ini kayaknya lebih lega nih. Nah bener, area sini lebih lega ternyata. Tuh, lebih leluasa. Karena jok paling depan ini buat connect juga atau co-driver tuh lebih maju ketimbang jok supir. Jok supir tuh mundur dan di belakang itu ada apar, jadi makan tempat banget. Kalau di sini lebih lega nih. Nah, oke sih. Joknya sih harusnya bisa direbahin nih. Wih, lumayan. Nah, ini cukup nyaman sih. Dan joknya pakai kulit sintetis, busanya empuk, dan dia ada lekukannya seperti ini. Sandaran kepalanya juga lebih nyaman ketimbang kursi kereta yang baru yang katanya banyak bikin pegel. Nah, sekarang kita coba ke baris belakangnya. Ini apakah akan selega yang di depan? Ternyata masih agak mentok juga di sini nih. Jadi kita tinggal minta pengertiannya aja sama penumpang yang di depan supaya joknya jangan direbah-rebahin banget. Ini tegak. Nah, kalau joknya tegakin gini, ini pas sih. Ya agak mentok dan gak leluasa, tapi ya cukup oke lah. Buat jarak deket ya Jakarta-Bandung ya masih bisa dimaklumi lah. Dan ini fasilitasnya ada cup holder. Cup holder lucu ya. Bentuknya begini. Tuh. Biasanya yang kalah karetnya nih. Nama kendor atau getas. Sini juga ada kantongan buat naruh ya cemilan-cemilan. Tapi dia bolong. Jadi ya cemilan-cemilan yang enteng lah ya, ciki-cikian masih oke. Kalau buat naruh handphone jangan, karena ini akan berobos ke bawah. Buat storage kabin dia ada di bagian atas ini nih, tinggal dibuka begini. Tapi memang space-nya itu kan agak nggak terlalu gede ya, ini sejengkal aja nggak ada tuh. Tapi begitu bisa masuk mulutnya, nah ini dalamnya agak turun ke bawah nih, jadi bisa lebih gede. Cuman memang nggak tas-tas backpack yang full muatan itu kayaknya nggak akan bisa, kecuali tas-tas belanjaan makanan, cemilan-cemilan itu bisa masuk ke sini. Tas jinjing itu bisa masuk ke sini. Payung-payung ataupun snack cadangan selama perjalanan bisa juga disimpan di sini.
Kalau barang-barang gede, tas yang ransel backpack, koper, ya itu taruhnya di bagasi kanan kiri dan juga bagasi yang di belakang. Nah, di atas ini selain kisi-kisi AC, kalian juga akan bisa menemukan lampu baca. Nah, lampunya LED dan terang ya. Sayangnya nyalain tuh agak-agak warm white gitu ya, jadi agak-agak kuning gitu ya. Oke sih. Jadi sebenarnya dengan sasis yang panjang dengan wheelbase 4,2 meter, ini memang kapasitasnya bisa dimaksimalkan sampai 31 penumpang di luar supir dan juga kenek. Buat jarak dekat wisata mungkin masih oke, tapi kalau buat perjalanan agak jauh atau mungkin PO-nya menawarkan kelas yang premiumnya gitu kan, yang lebih nyaman, kursinya bisa dibikin 25 seat atau dibikin 28 seat supaya ruang kaki lebih lega, itu akan lebih bagus lagi. Jadi kalau ngomongin harga, sasis bis ini dijual mahalnya di 570 juta on the road. Tapi itu baru sasisnya aja, belum termasuk dengan bodinya atau karoseri. Kalau saya dengar tadi nih ngobrolan, untuk bis medium ini harga karoserinya itu tergantung variatif, tapi mulai dari 5 jutaan. Itu bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tergantung kalian mintanya apa sebagai operator bus. Kalau kursinya lebih banyak pastinya lebih mahal. Kalau kursi lebih sedikit tapi dengan ornamen dan ataupun fitur yang lebih lengkap, pastinya bisa lebih mahal lagi. Sekian review kita kali ini, kita ngebahas bis medium dari Fuso e-Canter FE84G BCL. Jadi bis ini salah satu bis yang rekomen buat diajak pakai untuk pengusaha wisata dengan daya angkut lebih banyak, lebih maksimal dengan daya angkut sampai 31 orang. Dan harga juga cukup menarik ya, di setengah miliaran, belum termasuk bodinya. Kalau kalian tertarik review kita tentang bis ini, kalian boleh tulis kolom komentar, kita diminta review bis apa lagi. Ari Budiawan pamit lagi dari Outlet Next.